Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kenapa saat ikhlas semua terkabul dan jadi kenyataan. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya juga udah dibahas ya mengenai kita kalau misalnya ikhlas melepas anak kita misalnya yang sudah mau menikah. Ternyata ilmunya tidak bisa dadakan. Kita harus belajar dulu supaya ikhlasnya jadi nggak berat. Nah kita akan lanjutkan lagi kira-kira ikhlas apa lagi ya yang bisa bikin Allah ridho sama kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai momen suami mencium istrinya yang wafat saat ibadah haji. Masya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Oh sedihnya itu perasaannya gimana ya. Tapi di satu sisi mungkin bahagia juga kali ya. Itu pulangnya nanti hanya membawa kopernya dan koper istrinya itu ngebayangin pulangnya Aduh, ya Allah, disambutnya. pulangnya kita perginya berdua, pulangnya sendirian ya Allah. Ustaz Jam, ini masih berkaitan nih sama tema kita dan juga tayangan barusan. Katanya kalau misalnya kalau kita ingin semua hajat besar dikabulkan itu, kita harus bisa ikhlas dengan ujian kehilangan yang ada di hidup kita. Aduh, nah sebenarnya ikhlas itu apa sih? Apakah ikhlas itu nggak boleh berharap atau cuma pasrah aja atau gimana yang benar nih? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, terima kasih Mas Rikta Tabe Guru Kusat Maulana, Habib Muhammad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru ikhlas itu penuh harap. Iya, berharapnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ikhlas dan pasrah atau ikhlas dan tidak berharap, mungkin bisa kita kaitkan ikhlas itu di awal. Ketika mau melakukan amal soleh, maka niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukan amal soleh, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Contoh misalnya ada seorang orang tua, dia besarkan anaknya, dia lahirkan anaknya, dia sekolahkan anaknya, subhanallah. Dia didik dengan pendidikan agama, dia kasih nama yang terbaik karena nama adalah doa. Dia berusaha masukin yang halal saja ke dalam perut anaknya. Hasilnya tawakkal ala Allah. Ternyata nanti anaknya tidak balas baik kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak marah. Kenapa? Saya membesarkanmu, saya melahirkanmu, kau meminum air susu dariku, ya memang karena tugasku. Saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada anak, tidak berharap kepada pasangan, tidak berharap kepada orang tua, berharapnya hanya kepada Allah. Jadi kalau dikatakan ikhlas itu tidak pasrah, justru ikhlas itu pasrah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala di akhir, tapi di awal mesti amalnya amal yang ikhlas. Mana contohnya hajat terkabul karena keikhlasan? Setelah melakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah. Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan, dialah innahu min ibadinal mukhlasin. Dialah Nabi Yusuf alaihi salam itu daripada hamba kami yang mukhlas, orang yang kami buat dia menjadi ikhlas. Tapi Nabi Yusuf tetap dipenjara pada saat itu. Nabi Yusuf tetap dituduh pada saat itu melakukan kesalahan. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Hasilnya Nabi Yusuf pasrah kepada Allah. Tapi apakah Nabi Yusuf bertahan dalam penjara? Bertahan dulu. Ini penjara lebih saya senangi dibandingkan di luar, tapi penuh dengan godaan, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena itu Allah angkat derajatnya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Intinya kita serahkan semuanya pada Allah yang kembalikan lagi. Hasilnya kita tawakal, Betul. tapi pada saat melakukannya kita ikhlas. Ikhlas, Masya Allah. Baik, Siap, terima kasih guruku sama-sama. Sasha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Ibu atau Bapak yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan yang tinggi. Waduh, ini pada semangat semua nih. Saya senang nih hari ini nih, Masya Allah. Tapi saya lihat Ibu sebelah ujung sini nih yang paling semangat. Ibu boleh turun Bu ke tengah-tengah, bisa nggak Bu? Sini saya bantu Bu. Iya. Aduh, Bu boleh Bu kesini Bu, di tengah-tengah Bu. Boleh perkenalan dulu namanya siapa dari mana? Nama saya Ibu Sri dari Sri. Majelis Taklim, Baitu Al-Karomah, Bandung, Cipare. Dari Bandung. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, boleh silakan apa kira-kira yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sama Habib Muhammad. Habib. Ya.
gimana caranya kita ikhlas bekerja, Habib. Sedangkan hasil yang kita dapat nggak sebanding sama tanggung jawab yang kita lakukan. Oh, baik. Oh baik, jadi udah Makasih, kerja Ustaz. keras tapi hasilnya nggak seberapa tapi Iya. supaya ikhlas gimana Iya, gitu iya, caranya baik. betul. Terima kasih, Ibu boleh silakan duduk kembali insya Allah langsung dijawab sama Habib ya. Baik, Habib mohon dijawab langsung silakan Habib. Siap. Masya Allah bekerja keras tapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perbandingannya mending mana? Mending gak kerja. Nih kalau kita kurang syukur nih. Mending tidak kerja kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Atau mending kerja walaupun sedikit capek walaupun dapatnya kecil. Mending mana? Artinya manusia itu kadang-kadang kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat kerja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan saya kerjaan yang halal. Allah kabulkan, Allah ijabah, saat itu dia mendapatkan kerjaan dan mendapatkan hasil. Mungkin menurut dia itu kecil. Tapi apabila dia syukuri dan mempunyai sifat qanaah, artinya merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan nikmat. Seperti yang dikatakan mungkin pernah juga disampaikan Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Hatim Al-Asam itu Hatim ini orang yang tenang. Dapat rezeki dia tenang. Ketika tidak mendapatkan rezeki dia tenang. Bekerja seperti biasa, mengajar. Masya Allah seorang imam. Seorang yang bergelut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang indah beliau mengatakan, aku tahu bahwa rezekiku ini kalau udah dapat mau sedikit, mau banyak, karena itu memang pemberian Allah Subhanahu wa taala, la ya'kuluhu ghairi, maka enggak akan diambil orang lain. Itulah memang kadar rezeki yang dia dapatkan pada saat itu, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya enggak usah mikirin kerjaan orang. Yang penting Allah kasih kita, Allah masih ingat kepada kita sehingga apapun kerjaan kita bentuknya yang penting garis bawahi halal walaupun sedikit capek yang kita dapat bersyukur kepada Allah maka akan timbul rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh Masya Allah, ini nih yang susah Habib. Kadang kalau misalnya kita lagi dikasih kurang gitu ya, selalu memang ada kegelisahan itu. Apalagi apa-apa sekarang serba naik gitu Bib. Betul, tapi insya Allah kita katakan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang naik gak jadi masalah. Iya ya, mudah-mudahan rezeki kita juga ikut naik ya, ditambah Amin. insya Allah. Terima kasih Habib Muhammad, Masya Allah. Sebentar. Ya. Gimana? Nah, iya Habib. Iya, aku tuh mau kasih tahu juga sekarang. Habib tahan dulu karena sekarang akan ada yang mau curhat. Tapi kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Iya, nah sekarang saya mau kasih kesempatan jamaah untuk curhat di sini nih. Tapi yang ada yang mau curhat nggak di sini Bu? Boleh angkat tangannya atau Bapak silakan. Waduh, banyak. Ustadz atau saya yang mau pilih? Habib, Saya sih udah ada. Habib, oh, ya udah. Ibu boleh deh silakan Ibu, saya kasih kesempatan untuk curhat. Silakan Ibu, boleh perkenalan dulu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Sumarni dari Jamiat Rikotul Hidayah Pemalang. Baik. Pemalang Jawa Tengah. Pemalang Iya. Jawa Tengah. Masya Allah, Tepuk tangan dulu dong Bu. Keren. Baik, Ibu apa yang mau dicurhatkan kira-kira nih? Silakan. Gini Pak Ustadz. Akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk. Tapi akibat mimpi buruk itu membuat badan saya lemah, sering sakit-sakitan. Setiap hari, hampir setiap hari tidur siang kadang jarang tidur siang karena kalau tidur juga selalu mimpi buruk banyak sekali. Setiap hari selalu mimpi buruk. Mimpinya kadang jatuh dari ketinggian, sering. Jatuh dari ketinggian. Kadang dikejar-kejar kayak orang gila atau orang jahat mau dibunuh gitu. Oh, tapi pokoknya yang serem-serem ya, Bu? setiap habis mimpi selalu sakit. Kalau
waktu itu mau ditusuk perut, saya sakit perut gitu. Aduh. Tapi ini pas tidur siang aja atau tidur Malam, jam berapa? malam, Aduh, siang ya malam. Allah. Siang bisa, malam juga sering. Oh. Jadi hampir setiap hari. Sampai sekarang masih Ibu? Masih, Oh, aduh. Baik, kalau gitu udah bertahun-tahun. langsung aja silakan Ungen dijawab sama Habib Muhammad Syabdul. Baik, mimpi ini memang terkategori bunga tidur kita. Tapi orang mimpi itu memang kalau Ibnu Sirin itu ahli mimpi. Kita ini tidak boleh mentafsirkan mimpi sembarangan. Orang yang mentafsirkan mimpi tanpa ilmu maka hukumnya haram. Tidak boleh tebak-tebakan dalam mimpi. Tapi memang apabila misalnya dikejar hewan buas, sebagian ulama mengatakan itu seperti ular misalnya. Kalau ular itu kalau dililit berarti ada teman tapi musuh. Nah itu kalau dililit, tapi kalau misalnya kita digigit itu berarti mungkin mau sakit. Artinya banyaklah hal. Tapi yang saya katakan, yang saya mau tekankan sama ibu, jangan sugesti kalau mau tidur akan mimpi. Itu terbawa. Jadi rasa takut kita itu terbawa nanti ketika kita tidur. Jadi hilang husnudzon kita. Hilang itu husnudzon kita kepada Allah, bersakat mudah-mudahan nih saya mimpinya bagus, nikmat, indah. Jadi tanamkan dulu ibu, gak usah pikir mau gemetar, itu bawaan takut saja. Jadi insya Allah kalau sugestinya itu dihilangkan maka was-wasnya akan hilang. Saya yakin mimpi ibu gak akan buruk lagi. Amin, amin. Tapi nanti tidurnya wudhu itu urusan Ustaz Maulana, Masya Allah. Ya. Oh udah wudu, udah baca doa tapi masih ada. Gini, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ingat ya, kalau orang mimpi buruk sekali dua kali biasa. Tapi kalau tiap tidur mimpi buruk tiap hari. Ini pertanyaannya berarti ada jin yang lagi gangguin ibu. Maaf, ibu sudah wudu, ibu sudah bersih-bersih. Karena gini, mimpi itu kan 3. Datang dari Allah yang menyenangkan, yang buruk dari setan. Dan yang ketiga, reaksi tubuh. Mohon maaf Bu, di kamarnya ibu, maaf tempat tidurnya ibu, ada batang seperti ini. Kayak apa lagi? Bangunan. Dia yang apa lagi? Yang kayu yang maju. Tidak boleh tempat tidur itu di atasnya balok yang manjang itu. Ya nggak tahu juga, kan cuma nanya doang. Yang kedua bisa jadi ibu tidur di tempat tidur ibu berada di atas lubang. Septic tank atau apapun, itu takut. Tidak boleh. Atau kamar yang berlantai ternyata dapur di bawahnya. Itu tidak boleh. Jadi salah satu gangguan mimpi itu karena disebabkan posisi diri. Mimpi ini karena reaksi tubuh namanya. Oke, Bu. Baik, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Baik, tahan dulu guru-guru. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dalam tema kita. Kenapa saat ikhlas semua terkabul dan jadi kenyataan? Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.